Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perval data PD tingkat akhir dalam rangka penyiapan data penerima ijazah. Dalam hal ini kelas 6, kelas 9, 12, dan 13 ya. Ini untuk jenjang Dikdas dan Dikmen. Untuk PAUD ini tidak ada. Jadi bagi rekan-rekan operator abaikan saja. Nah, bagi rekan-rekan operator jenjang Dikdas dan Dikmen, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi Dapodik ada notifikasi pesan ya. Di pesan itu ada ini ya, perval data PD tingkat akhir kelas 6, 9, 12, dan 13 derajat. Nah, Bapak Ibu bisa membaca surat edarannya ya, tinggal klik saja di sini. Maka nanti dia akan mendownload ya, mendownload ini apa namanya dokumennya, dan nanti Bapak Ibu juga bisa langsung buka. Sini saya sudah download dan ini sudah langsung terbuka ya. Nah, ini tertanggal 19 Januari. Nah, kita baca saja langsung isinya terkait perval data untuk PD tingkat akhir dalam rangka penyiapan ijazah. Nah, gitu yang harus kita perhatikan yaitu satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui verbal SP pada laman verbal SP data kemdikbud.go.id. Tapi kalau kita cek di aplikasi Dapodik ini sudah berubah ya, verbal SP data dikdasmen.go.id. Nah, jadi nanti Bapak Ibu cek terlebih dahulu apakah satuan pendidikan Bapak Ibu sudah sesuai dengan SIOP-nya ya. Jadi cek namanya apakah sudah sesuai. Kalau belum belum sesuai, hubungi dinas ya. Karena yang bisa memperbaiki nama itu hanya dinas ya. Kita tidak bisa memperbaiki di perval SP. Kalau Bapak Ibu login ke perval SP itu nama itu sudah dikunci ya. Tidak bisa kita perbaiki. Jadi harus menghubungi dinas jika memang ada kesalahan. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman https://referensi.data kemdikbud.go.id PD akhir. Nah, apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa cek ya. Kita buka tab baru, Bapak Ibu ketikkan saja referensi.data.kemdikbud.go.id PD akhir seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan diarahkan dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir. Nah, data dukung penerima ijazah. Nah, di bagian berandanya ini ada data verifikasi, kemudian data nominasi sementara, kemudian data nominasi tetap. Nah, di bagian data verifikasi, Bapak Ibu bisa mengecek satuan pendidikan yang akreditasi ya. Nah, akreditasinya apa saja? Ya, di sini ada jelas ya. Bapak Ibu cek saja nanti sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Misalkan ini ya, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dicek di bagian ini semua kementeriannya dicek. Jika seandainya Bapak Ibu berada di bawah Kemdikbud, maka pilih yang ini, Kemdikbudristek. Jika memang di bawah Kemenak, pilih Kemenak ya, misalkan Kemdikbudristek. Kemudian jenjangnya Dikdas, Dikmen, atau Dikmas. Misalkan Dikdas, kemudian bentuknya misalkan SD tingkat 6. Ya, ini kalau untuk mengecek nanti. Tapi kalau mau melihat data sekolahnya aja langsung, misal Bapak Ibu bisa langsung ini saja ya. Pilih provinsinya, kemudian pilih kabupatennya. Misalkan Kabupaten Simalungun. Terus Kecamatan Jawa. Nah, nanti akan di sini ada nih ya, nama satuan pendidikannya, statusnya negeri, bentuk pendidikannya ini akreditasinya. Kemudian untuk data verifikasi juga kita bisa cek terkait peserta didik apakah sudah sesuai atau tidak ya jumlahnya, yang untuk kelas akhir tadi sesuai ini tadi ya, yang nomor 2 ini bisa mengecek apakah jumlah peserta didik tingkat akhir sudah sesuai. Jadi Bapak Ibu cek nanti di bagian peserta didik ini, cek nanti di bagian Kemdikbudristek di sini misalkan, kemudian jenjang Dikdas misalkan kalau untuk mengecek SD dan SMP misalkan kita pilih yang SD,
semua tingkat, misalkan kelas 6. Statusnya kita coba misalkan swasta, kemudian kita terapkan di sini. Nah, Bapak Ibu cari misalkan di Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kabupaten Deli Serdang misalkan. Nah, di sini ada wilayahnya, kita coba misalkan kecamatan yang ini. Nah, di sini bisa dilihat, nah untuk jenjang swasta untuk kecamatan ini hanya ada satu, yang ini akreditasinya B. Nah, jumlah peserta didiknya 29. Nah, yang valid ada 29 NISN-nya, tapi untuk NIK-nya itu 14, ya, masuk residu 15. Jadi ini operatornya harus memperbaiki NIK-nya ini di Verbal PD ya. Kalau kita baca lagi, nah, Satuan Pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman PD akhir ini ya, laman yang tadi sudah kita akses. Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai masuk kategori data residu, lakukan pembaruan data melalui aplikasi Verbal PD. Nah, jadi Bapak Ibu jika sudah menemukan residu, harus memperbaiki datanya di Verbal PD. Nah, untuk jam akses Verbal PD itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Bapak Ibu akses seperti saya membuat video ini ya nggak bisa ya, nggak bisa nanti memperbaiki. Jadi silakan perbaiki datanya di jam-jam tersebut. Nah, begitu juga di NISN ya Bapak Ibu bisa cek nanti berapa banyak NISN yang masuk residu ya. Dari sini tadi sudah kelihatan sebenarnya. Kemudian di bagian ini juga ada data nominasi sementara. Inilah yang akan menerima e-ijazahnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek apakah sudah sesuai nanti jumlah peserta didiknya yang menerima. Misalkan ya Provinsi DKI, kemudian ini, kemudian kita cek yang ini. Nah, di sini untuk SD negeri ini itu jumlah peserta didik yang masuk data nominasinya itu 22. Nah, Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan data Bapak Ibu yang ada di aplikasi Dapodik. Jika seandainya tidak sesuai, Bapak Ibu cek aplikasi Dapodiknya apakah peserta didiknya itu ada yang bermasalah. Kalau ada ya perbaiki, kemudian sinkron supaya ini nanti diperbaharui. Karena ini masih data nominasi sementara, sedangkan nanti finalnya yaitu nanti masuk ke data nominasi tetap. Nah, kalau ini kan tidak ada residu ya. Nah, sini untuk mengecek residunya di sini di bagian ini ya. Ini kan valid DNS seperti ini. Nah, nanti untuk ngecek residunya klik di sini. Nah, dicek lagi ya, misalkan tadi Provinsi DKI, kemudian yang ini, kemudian ini. Nah, di sini yang SD tidak ada ya, tidak ada yang residu dari valid DNS tadi kan yang kita cek SD itu tidak ada residu, tapi untuk kecamatan ini ada residu di bagian ini yang MTS sama madrasah ibtidaiyah, berarti di bawah naungan Kemenak ya. Nah, di sini ada residu NISN ganda ya. Itu harus diperbaiki. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita baca lagi. Nah, di sini satuan yang terakhir ya. Setelah Bapak Ibu memastikan jumlah peserta didiknya sudah sesuai, kemudian tidak ada yang masuk residu, kemudian yang terakhir Bapak Ibu pastikan juga kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan. Jadi misalkan tugas tambahan kepala sekolahnya itu bersalah, kemudian bukan dia yang sebagai kepala sekolah, ya perbaikilah datanya ya. Untuk perbaiki data kepala sekolah, untuk tugas tambahannya itu ada di dinas ya kita, karena sekarang sudah dikunci dan jika kita mau perbaiki itu tidak bisa ya. Begitu juga jika ingin menambahkan tugas tambahan baru itu tidak bisa, harus dinas. Oke ya, semoga informasi ini bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.